Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fali dan Ahmad, yang kami dua rekan CGP yang saya hormati pula. Pada kesempatan kali ini modul 2.3, satu kedua coach dan yang ketiga coach. Yang pertama ya, saya di sini Umi Solikah sebagai supervisor, kemudian Ibu Elia Nur Hidayah sebagai coach dan Bapak Bekti Setiawan Winardi sebagai coach. Assalamualaikum Bu Elia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Umi. Gimana kabarnya Bu Elia pada siang hari ini? Alhamdulillah sangat luar biasa sekali Bu Umi, sangat baik sekali pada hari ini. Alhamdulillah Bu Elia, saya juga baik. Hari ini Bu Elia mau mengadakan coaching ya? Iya, hari ini kebetulan saya ada jam kosong, jadi saya akan mengadakan coaching dengan Pak Bekti, Bu Umi. Oh, baik. Oke, dengan Pak Bekti. Sebelum Bu Elia melakukan kegiatan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Elia. Boleh ya, Bu? Iya, sangat boleh. Nanti pada waktu Bu Elia melakukan coaching, izinkan saya akan mengamati, kemudian melihat kesesuaian kegiatan coaching yang dilakukan dengan rubrik penilaian kompetensi nantinya. Jadi nanti saya akan melihat percakapan coaching yang akan dilakukan itu sesuai dengan alur atau kemudian bagaimana dia menggali informasi dari Coach dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti Bu Elia saya bisa melakukan itu ya Bu. Iya Bu. Dalam kegiatan coaching nanti kompetensi akan Bu Elia kembangkan. Kompetensi yang nantinya saya akan kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu yang pertama tentang kehadiran penuh, Bu. Yang kedua yaitu saya harus aktif mendengarkan dan fokus terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bapak Bekti. Dan yang ketiga yaitu saya harus mampu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci agar nanti Kuci bisa memberikan solusinya sendiri terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Ya, baik Bu Elia. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Bu Elia kembangkan. Ya, dari ketiga kompetensi itu, Bu Elia bisa jelaskan lagi mungkin yang lebih spesifik, Bu? Ya, lebih spesifiknya yaitu saya ingin terampil dalam kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci, Bu. Sehingga nantinya Kuci tersebut mampu memberikan solusi dan rencana-rencana yang ingin dilakukan untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Baik Bu Elia, jadi di sini Bu Elia nanti akan lebih menekankan pada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, gitu ya Bu? Untuk kegiatan coaching nanti, indikator ketercapaian apa yang Bu Elia harapkan? Untuk indikatornya yaitu setelah kegiatan coaching, saya menginginkan bahwasanya Kuci saya itu mampu membuat solusi dari permasalahan yang mereka hadapi, Bu. Jadi saya tidak memberikan solusi, tetapi biarkan Kuci sendiri yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Seperti itu, Bu. Ya, sangat bagus Bu Elia. Jadi Bu Elia berharap nanti Kuci bisa menemukan solusi atas masalahnya yang dihadapi. Gitu ya Bu Elia? Iya Bu, seperti itu. Oke. Pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Elia, selanjutnya silahkan Bu Elia melakukan coaching
Dan saya izin Bu, nanti ketika kegiatan coaching berlangsung, saya mengamati jalannya kegiatan coaching yang Ibu lakukan. Boleh ya Bu Elia? Sangat diperbolehkan Ibu. Ya, baik Bu, sekarang silahkan Bu Elia memanggil Pak Bekti untuk melakukan kegiatan coaching. Iya Bu, terima kasih. Saya akan memanggil Pak Bekti. Assalamualaikum Pak Bekti. Waalaikumsalam Bu Elia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bekti? Alhamdulillah sehat, baik Bu Elia. Bu Elia sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Bekti hari ini juga sangat baik. Terus Pak Bekti, semangatnya hari ini kok luar biasa sekali ya, padahal di sini tuh sangat panas loh Pak Bekti. Iya Bu, sangat bersemangat tapi ini Bu, ada yang mengganjal di hati saya ini Bu. Mau Oh, sedikit cerita-cerita gitu sama Bu Elia. iya. Pak Bekti sangat semangat sekali. Semoga semangatnya Pak Bekti itu bisa memberikan hal yang positif atau dampak positif untuk kita berdua nanti ya Pak Bekti. Iya, terima kasih Bu. Amin amin. Iya. Pak Bekti, hari ini kebetulan saya mempunyai jam longgar. Kalau Pak Bekti menginginkan bercerita kepada saya, monggo silahkan. Karena hari ini sampai nanti setelah istirahat itu saya tidak ada jam. Langsung Iya, di sini saja atau di ruangan sebelah Pak Bekti? di sini saja Bu. Oh iya, monggo silahkan langsung bercerita Pak. Gini loh Bu Elia, saya itu agak bingung sama anak-anak saya di kelas 3 itu, mereka itu kurang bersemangat gitu Bu untuk melakukan olahraga. Padahal kan olahraga itu sangat penting bagi mereka untuk kesehatan mereka. Walaupun mungkin di usia dini mereka itu tidak terasa efeknya olahraga, tapi nanti kalau sudah tua mereka kan akan merasakan efeknya berolahraga itu. Bagaimana orang yang rajin olahraga sama orang yang tidak suka olahraga itu nanti kan pasti berefek Bu kalau di masa tuanya itu. Seperti itu Bu. Nanti gimana Iya. ya saya nanti biar anak-anak kelas 3 itu bisa semangat olahraga Bu. Oh iya. Permasalahan ada di kelas 3. Kalau anak SD itu terutama anak yang masih kecil, Pak. Memang kan belum paham tentang manfaat dari olahraga ya, Pak. Saya dulu juga seperti itu kok, Pak. Waktu SD memang pemahaman saya tentang pentingnya berolahraga itu memang sangat minim. Lalu Iya Bu. kira-kira penyebab mereka malas berolahraga itu apa nggih, Pak Bekti? Yang pasti itu mereka itu belum menyadari Bu, kalau olahraga itu sepenting apa gitu Bu. Jadi mereka itu kan mereka belum merasakan saat ini. Dan masa anak-anak, terus nanti mereka itu belum tahu dewasanya nanti kalau mereka kurang berolahraga itu seperti apa. Mungkin itu Bu. Jadi mereka kurang sadar sama pentingnya olahraga Bu. Iya. Selain kurang sadar, mungkin ada penyebab lain seperti itu, Pak, yang bisa Pak Bekti jelaskan lebih rinci? Kalau saya amati itu ini Bu, dan saya cari informasi dari orang tuanya itu gini, anak-anak itu di rumah itu sering banget main HP, jadi mereka itu kebanyakan main HP jadinya itu mager Bu, malas gerak itu loh Bu. Oh Nah, iya. kebiasaan-kebiasaan itu dibawa ke sekolah, jadi mereka itu jadi malas untuk berolahraga aktivitas yang itu aktivitas fisiknya itu jadi malas gitu Bu. Iya. Lebih suka main HP ya, Pak, daripada berolahraga biasanya anak-anak. Iya, anak-anak itu lebih suka main HP daripada berolahraga kalau di rumah. Iya. Tidak hanya di sekolahnya Pak Bekti, di sekolah saya juga banyak yang seperti itu Pak Bekti. Dari permasalahan tadi Pak Bekti, kira-kira apa langkah untuk menyadarkan siswa akan pentingnya berolahraga? Iya Bu, dari permasalahannya tadi, mungkin saya mempunyai angan-angan gini Bu. Di saat nanti pembelajaran saya itu saya akan menayangkan video tentang pentingnya berolahraga. Jadi mereka kan sekarang itu kalau kita kasih tahu saja pakai lesan itu kan anak-anak itu sudah kayaknya enggak masuk gitu.
Tapi kalau dengan video, dengan tayangan gambar itu sepertinya mereka itu sekarang lebih antusias, Bu. Jadi nanti pas pembelajaran itu saya akan menayangkan video untuk mereka tentang pentingnya olahraga, terus efeknya nanti kalau mereka tidak mau berolahraga itu seperti itu, Bu. Sama mungkin ini, Bu, nanti saya juga akan mengingatkan mereka tentang bahaya penyakit yang akan timbul kalau mereka itu tidak mau berolahraga. Itu, Bu, mungkin boleh nanti. Ya, sangat luar biasa sekali Pak Bekti. Eh, solusi Pak Bekti ini kan sifatnya untuk kelas ya Pak. Iya, Bu, ya. Padahal solusi yang baik ini kan sebaiknya untuk semua warga sekolah. Kira-kira adakah solusi untuk seluruh warga sekolah tentang solusi baik yang nantinya akan Bapak lakukan? Apa ya, Bu? Mungkin nanti solusi untuk warga sekolah ini, Bu. Eh, Sebenarnya bukan dari anak-anak saja, Bu. Itu kadang Bapak Ibu guru di warga sekolah kami itu juga agak malas itu untuk berolahraga. Kan kalau saya ke kegiatan Sabtu di sekolah kan ada senam sehat, terus nanti ada jogging bareng itu ibu-ibu yang di ibu guru kelas itu juga agak malas itu untuk diajak untuk jogging, Bu. Nanti ini nanti saya akan minta kepada teman sejawat saya tuh nanti akan saya akan buat poster yang bisa ditempel di dinding. Nanti saya minta ini, Bu, teman-teman rekan sejawat saya itu untuk menempelkan poster-poster di di dinding-dinding kelas, ruang kelas mereka masing-masing. Jadi mungkin nanti di guru kelas 1 nanti saya minta untuk tempel di situ sama sampai kelas 6 itu, Bu. Mungkin itu nanti sama di dinding-dinding sekolah itu biar semua warga sekolah itu tahu, bukan hanya di kelas 3 saja. Seperti itu, Bu, nanti rencana saya. Iya, iya Pak. Agar rencana Bapak itu bisa berjalan lancar, tentunya pasti Bapak memerlukan bantuan dari orang lain. Lalu dukungan dari siapa saja yang Bapak butuhkan nanti? Nanti dukungannya yang pasti dari yang pertama kepala sekolah, Bu, ya. Karena kepala sekolah kan sebagai pemangku kebijakan di instansi kita. Jadi apapun yang kita lakukan harus pengetahuan kepala sekolah biar disetujui seperti itu. Iya. Nah, selain kepala sekolah nanti juga teman sejawat saya tadi untuk saya minta untuk eh, menempelkan poster-poster juga nanti mengingatkan kepada anak didik di kelasnya masing-masing bahwa nanti pelajaran olahraga atau fisik untuk olahraga itu sangat penting bagi kesehatan mereka. Seperti itu, Bu. Nanti saya akan bekerjasama dengan kepala sekolah dan teman sejawat saya, Bu. Iya, Pak Bekti. Selain dari kepala sekolah, terus rekan sejawat, adakah dukungan dari pihak lain yang Bapak Bekti libatkan nantinya untuk mensukseskan rencana tersebut? Iya, Bu. Ya, itu kan tadi dari pihak sekolah ya, Bu. Saya perlu juga dari pihak luar sekolah untuk mendukung program saya, Bu, ya. Mungkin nanti ini, Bu. Sama yang pertama wali murid, Bu. Kan anak-anak itu lebih banyak di rumah. Jam-jamnya itu kan lebih banyak di rumah daripada sekolah ya. Jadi nanti saya minta wali murid juga untuk memberikan apa namanya, memberikan pelajaran kepada anak-anak itu tentang pentingnya berolahraga. Walaupun kita gurunya itu betul memberikan, tapi kalau di rumah orang tuanya juga ndak memberikan pengetahuan itu nanti juga percuma. Nanti anak-anak di rumah juga tetap mainan HP saja, ndak mau aktivitas fisik seperti itu. Selain itu dengan wali saya juga akan koordinasi dengan pihak puskesmas, Bu. Kan sekarang ini puskesmas sering kan ke tempat kita ke sekolah-sekolah gitu. Kalau tidak salah di tempat saya itu Iya. sudah 2 bulan ini dua atau 3 kali itu, Bu. Ada kegiatan rock spot, terus imunisasi, terus apa itu. Itu nanti pas puskesmas ke sekolah, ini nanti saya pihak puskesmas saya minta untuk memberikan ini, Bu, wejangan kepada anak didik saya tentang pentingnya kesehatan, tentang pentingnya olahraga. Kan eh,
mereka pihak puskesmas juga lebih paham tentang itu. Dan Semua nanti rencana yang Bapak lakukan iya. Oke, dari semua kegiatan yang Bapak rencanakan tadi, adakah Bu. hambatan-hambatan yang nantinya bisa mengganggu dari rencana Bapak tersebut? Mungkin hambatannya tentang saya, Bu, nanti. Tentang apa konsistensi saya dalam melakukan ini. Tapi nanti saya akan berkomitmen, Bu. Pokoknya nanti komitmen saya nanti akan tetap memberikan wawasan kepada anak. Terus nanti saya juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada anak didik saya, barangkali nanti kalau minggu ini saya ingatkan sudah sudah tidak malas untuk olahraga, tapi tidak tahu nanti bulan depan mereka tidak mau lagi olahraga, nanti tetap saya akan konsisten untuk mengingatkan. Itu Bu Elia mungkin yang bisa saya lakukan nanti. Sangat luar biasa sekali Pak Bekti atas rencana yang sudah Bapak lakukan, dan Bapak tadi menyebutkan bahwasanya panjenengan nanti akan berkomitmen dalam melaksanakan perencanaan tersebut, dan semoga dalam perencanaan tersebut nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak Bekti. Ya, terima kasih Bu. Semoga berjalan dan lancar. Iya, luar biasa sekali Pak Bekti. Dan tentunya di sini saya tidak hanya ingin mencari permasalahan dari Pak Bekti atau mengcoaching dari Pak Bekti, tetapi saya di sini juga sangat berharap tentang hasil yang nantinya akan Pak Bekti yang nantinya akan Pak Bekti miliki setelah Pak Bekti melakukan perencanaan tersebut. Saya menunggu informasi dari Pak Bekti tentang hasil yang Pak Bekti capai tentang kegiatan tersebut ya Pak Bekti. Iya Bu. Nanti pokoknya saya akan memberi kabar sama Bu Elia nanti hasilnya seperti apa. Apakah nanti penerapan saya itu berefek kepada siswa atau seperti apa. Itu nanti pasti akan saya sampaikan kepada Bu Elia. Ya, baik Pak Bekti. Ada lagi yang ingin diceritakan kepada saya? Sepertinya ini sudah agak plong Bu, sudah unek-unek saya sudah saya ceritakan, dan saya sepertinya juga sudah dapat pencerahan dari Bu Elia. Kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan ini Bu Elia. Baik Pak Bekti, kalau sudah tidak ada, bisa kita akhiri percakapan kali ini ya Pak. Kelihatannya ini kok sudah melebihi jam istirahat. Iya Bu, ya. Bisa Bu. Saya terima kasih sama Bu Elia sudah memberikan saya pencerahan. Ya, sama-sama Pak Bekti. Semoga bermanfaat dan juga hasilnya adalah yang terbaik untuk Pak Bekti. Kalau seperti itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Elia, tadi Bu Elia sudah melaksanakan coaching dengan Pak Bekti ya, dan alhamdulillah saya lihat tadi informasi dari Pak Bekti. Menurut Bu Elia, coaching yang Ibu lakukan itu apa sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang tadi awal itu Bu Elia sampaikan kepada saya? Iya Ibu, menurut catatan saya sesuai dengan indikator ketercapaian yang tadi saya sampaikan kepada Ibu Umi. Sudah mulai terlihat pada Pak Bekti. Jadi Pak Bekti sudah mulai memunculkan ide-ide, langkah-langkah yang mau beliau lakukan juga sudah jelas. Mulai dari apa yang harus beliau persiapkan, kemudian mitra pendukungnya itu siapa saja, waktu dilaksanakannya itu juga sudah jelas, bahkan rencana aksi nyatanya juga sudah mulai terlihat. Oke Bu Elia, jadi itu dari hasil pengamatan Bu Elia dari proses coaching yang Ibu Elia laksanakan. Jadi saya pun tadi sudah mengamati
yang Ibu Elia lakukan, saya menilai bahwa kegiatan coaching yang Ibu Elia lakukan sudah baik dan sudah sesuai dengan alur tirta, Ibu. Yang tadi di awal kita sudah jalankan, ya toh. Ibu Elia sudah menggali informasi ya dari Pak Bekti sehingga Pak Bekti itu bisa memunculkan ide-ide, gagasan-gagasan yang bisa menemukan solusinya, solusi sendiri dari permasalahan yang dialami oleh Pak Bekti. Jadi saya nilai coachingnya sudah sesuai dengan alurnya. Tadi dari kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Elia kembangkan? Kalau menurut saya, kegiatan coaching tadi yang saya lakukan sudah berusaha untuk menerapkan alur tirta, Bu. Seperti yang sudah kita bahas di awal, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi nyata, dan kemudian tentang tanggung jawab. Dan juga sudah saya berusaha memenuhi kehadiran penuh, memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan Kuce saat bercerita. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang menggali pertanyaan berbobot, Bu. Tujuannya supaya saya ingin menggali lebih banyak lagi, mengeksplor lagi potensi apa yang ada pada Pak Bekti, sehingga beliau nantinya mampu memunculkan ide-idenya yang lebih variatif. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang sangat berguna untuk coach dalam hal ini dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari seorang coach ya, itu nanti akan bisa memunculkan atau memberikan ide-ide penyelesaian masalah dari coach atau Pak Bekti itu sendiri. Barangkali nanti lain waktu Ibu bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan coach yang berbeda saat Ibu Elia melakukan kegiatan coaching. Iya, Bu. Semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, sudah ya Bu Elia. Sementara sampai di sini dulu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Assalamualaikum Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bekti, gimana nih Pak Bekti kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat Bumi. Bagaimana dengan Bumi? Alhamdulillah Pak Bekti, saya juga baik, sehat. Nggih Bu, ngomong-ngomong ini nanti Bumi mau coaching ya? Oh iya Pak, saya ada janjian ini hari coaching sama Bu Elia. Sama Bu Elia? Iya, sama Bu Elia Pak. Oke Bu. Nanti sebelum coaching ya, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan sama Bu Umi, boleh ya? Boleh Pak, monggo. Oke. Nanti saat Bu Umi melakukan coaching, saya akan mengamati dan melihat kesesuaian kegiatan coaching yang Ibu lakukan dengan rubrik penilaian sama observasi nanti. Jadi nanti saya akan melihat percakapan coaching yang dilakukan itu sesuai dengan alur tirta atau tidak, ngaten Bu. Kemudian bagaimana Bu Umi menggali informasi dari Kuce, dari Bu Elia, dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti Bu Umi saya harap bisa melakukan itu ya Bu, dengan dalam kegiatan coaching ini kompetensi yang akan Bu Umi kembangkan itu kompetensi apa saja Bu? Oh iya Pak, karena ini adalah kegiatan coaching, maka kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi di dalam itu sendiri Pak, yaitu adanya kehadiran penuh, dan terus yang kedua, ikut saya harus mendengarkan
aktif apa yang disampaikan oleh coach saya. Dan yang ketiga, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Itu Pak yang ingin saya kembangkan. Oh ya, jadi ada 3 kompetensi itu ya Bu Bumi. Dari ketiga kompetensi itu, mungkin ada Iya yang Pak. bisa Bumi jelaskan lagi yang lebih spesifik lagi itu apa Bumi? Kalau yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak, atau menggali informasi-informasi yang berbobot dari coach itu ya toh, supaya saya bisa mengembangkan ide-ide, kemudian solusi, pemikiran tentang masalah yang dihadapi oleh coach saya. Oh, seperti itu ya Bumi. Jadi Bumi akan lebih menekankan pada pertanyaan yang berbobot ya. Baik, Iya Pak. untuk kegiatan coaching nanti, indikator ketercapaian apa yang akan Bumi laksanakan? Ya. Indikator yang saya lakukan nanti ya, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari kegiatan coaching itu, coach itu bisa menemukan sendiri penyelesaian atau solusi dari masalah yang dihadapinya. Seperti itu Pak, dengan saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Seperti itu Pak Bekti. Oh iya ya Bu. Jadi intinya itu akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach untuk menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri ya Bu. Iya Pak. Baik Bu, nanti akan saya amati dan sekarang Bu Umi boleh panggil Bu Elia untuk dilakukan coaching ini. Baik Monggo Bu Pak, Umi, saya silahkan. ya. Baik Pak Bekti, saya panggil Bu Elia dulu ya. Silakan Bu Umi. Bu Elia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Umi. Ya, bagaimana kabar Bu Elia hari ini? Alhamdulillah kabarnya sangat luar biasa sekali Bu Umi, sangat baik. Alhamdulillah, saya juga baik Bu Elia. Oh iya Bu Elia, dan untuk dipecahkan bersama. Kalau boleh saya tahu tentang apa ya Bu Elia? Begini Bu Umi, di sekolah saya itu ada yang namanya kubu tua dan kubu muda. Jadi dari kubu tua itu kurang mau untuk mengembangkan kompetensi dirinya. Sedangkan dari kubu muda itu ingin selalu mengembangkan kompetensi yang ada pada diri mereka Bu Umi. Seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi Bu Elia apa itu ingin menyampaikan pengembangan kompetensi antara kubu muda dan kubu tua yang berbeda, seperti itu ya. Nanti setelah kegiatan pada kegiatan coaching ini apa yang ingin Bu Elia dapatkan? Saya pengennya nanti itu Ibu bisa memberikan solusi atau masukan agar saya bisa memotivasi teman-teman saya agar mereka itu terutama yang dari kubu muda itu tidak hanya berdiam diri pada zona nyaman Bu. Karena tuntutannya sekarang kita sebagai seorang pendidik itu kan harus mampu menuntun peserta didik kita itu sesuai dengan kodrat zamannya. Meskipun kita tidak boleh meninggalkan yang namanya kodrat alam. Tetapi jika kita terlalu fokus dan duduk berdiam diri tidak mau mengembangkan kompetensi yang ada pada diri mereka, bagaimana kita mampu menuntun peserta didik kita itu untuk sesuai dengan kodrat zamannya, Bu? Seperti itu, Bu. Ya, nah, kalau dari pengamatan Bu Elia, menurut Bu Elia, guru, Bapak Ibu guru yang bagaimana ya, yang menurut Bu Elia itu sudah berkembang? Yang sudah berkembang yaitu guru yang mau meningkatkan kompetensi pada dirinya, Bu. Dan yang guru belum berkembang itu menurut saya yaitu guru yang usianya bisa dikatakan
40 ke atas, Bu. Beliau-beliau itu tidak menginginkan, peningkatan dalam kompetensi dirinya. Karena beliau selalu beranggapan bahwasanya seorang guru itu tugasnya hanya memberikan ilmu atau mentransfer ilmu kepada peserta didiknya, seperti itu Bu Umi. Ya, baik Bu. Penilaian level guru menurut Bu Elia ya, guru yang sekarang yang ada di sekolahnya Bu Elia itu kira-kira berada dalam level berapa ya? Kalau menurut saya sudah berada di level 6 Bu. Tinggal sedikit untuk mencapai level yang sesuai dengan yang saya harapkan. Jika beliau nanti mau mengembangkan potensi pada dirinya, pasti beliau mampu mencapai level yang lebih tinggi. Itu menurut saya, Bu. Ya, sangat bagus apa yang diinginkan Bu Elia ya. Jadi sekarang Bapak Ibu guru yang ada di SD-nya Bu Elia itu pada level 6 ya Bu ya. Terus Bu Elia ingin meningkatkan ke level yang lebih tinggi lagi, mungkin sampai level 10 seperti itu ya Bu ya. Itu kayaknya agak berat ya Bu Elia, mengingat dari sikap-sikap guru tersebut. Nah, di sini Bu Elia menginginkan ke level berapa? Kira-kira nanti target Bu Elia dari kompetensi guru yang ada itu. Kalau mencapai target level 10, seperti yang Bu Umi katakan tadi, itu sangat berat. Di sini nanti minimal ada di level 8, Bu. Kalau beliau mau mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, seperti itu Bu Umi. Iya Bu Elia, menurut saya juga gitu ya. Dari level 6 ke level 10 itu memang suatu tantangan bagi seorang yang mengalami merintis suatu perubahan. Tapi enggak apa-apa Bu. Lah kira-kira apa yang Ibu Elia lakukan ya, apa yang Ibu Elia lakukan untuk bisa mencapai level sesuai dengan yang Ibu harapkan? Untuk mencapai level tersebut berarti saya harus mampu membantu mereka dalam memberikan motivasi, Bu. Karena yang beliau takutkan yaitu beliau tidak bisa membagi waktunya jika beliau ingin mengembangkan dirinya. Tugas-tugas beliau nanti akan terselesaikan dengan keteteran seperti itu, Bu. Tidak terselesaikan tepat waktu. Jadi di sini saya akan memberikan motivasi kepada beliau-beliau bahwasanya waktu itu bisa diatur asalkan kita bisa memanage waktu dengan tepat seperti itu, Bu Umi. Ya, sangat bagus Bu Elia. Menurut Bu Elia, guru-guru itu ya senang melakukan bagaimana untuk bisa mengembangkan kompetensinya. Misal yang saya maksud apa yang disenangi guru di situ mungkin untuk mengembangkan kompetensinya itu melalui apa, dalam hal apa gitu. Menurut saya, menurut pengamatan saya, Bu, beliau itu kan sudah berusia sekitar 40 ke atas. Sehingga selain diberikan motivasi, nantinya saya juga harus mampu membantu dalam melaksanakan IT-nya atau selalu mendampingi beliau dalam hal IT, Bu. Karena di usia seperti beliau-beliau itu, untuk dalam hal IT itu juga masih sangat kurang. Sehingga selain memberikan motivasi, nantinya saya juga harus mampu mendampingi beliau dalam melaksanakan atau mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang beliau ampu. Seperti itu, Bu. Ya, saya sangat setuju loh dan sangat ikut terdorong maksud saya dalam apa yang dilakukan Bu Elia untuk bisa mengembangkan kompetensi dari guru-guru yang usianya sudah tua ya kayak seperti saya gitu juga seperti itu Bu Elia. Jadi perlu ada yang menuntun dari yang golongan muda. Saya sangat sependapat dengan apa yang akan Bu Elia lakukan seperti itu. Gimana Bu Elia dalam melakukan itu kemungkinan adakah yang kapan akan segera dilakukan untuk melakukan itu Bu Elia? Menurut saya lebih cepat lebih baik, Bu. Jadinya saya akan sesegera mungkin melaksanakan kegiatan tersebut atau memberikan motivasi tersebut dengan cara mengajak beliau-beliau untuk ngobrol santai, Bu. Karena kalau saya mengajak dalam hal formal, nantinya saya malah dikira untuk menggurui mereka.
otomatis pengalaman yang beliau-beliau miliki itu lebih banyak daripada saya. Jadinya kalau saya mengajak beliau dalam kegiatan formal, otomatis beliau beranggapan bahwasanya saya menggurui beliau. Tetapi kalau saya mengajak beliau dengan mengobrol santai, seperti halnya jam istirahat, saya mengajak beliau ke kantin, terus memberikan motivasi, memberikan pengarahan terhadap beliau bahwasanya memang seorang guru itu harus mampu menuntun peserta didik untuk mencapai kodrat zamannya. Dengan ngobrol santai seperti itu, insya Allah mereka akan mampu atau lebih mampu menyerap apa yang saya sampaikan, Bu, daripada saya harus mengajak beliau untuk rapat atau dalam kegiatan formal, Bu. Iya Bu Elia, saya juga sangat setuju ya dengan apa yang akan Bu Elia lakukan ya terkait itu memberikan pembelajaran kepada golongan tua ya. Saya juga saya sendiri juga gitu Bu, kalau melaksanakan itu dituntun itu merasa sangat terdorong juga termotivasi seperti itu Bu Elia. Bu Elia, setelah kita ngobrol ini tadi apa yang Bu Elia dapatkan? Yang saya dapatkan hari ini, saya memberikan atau saya merasa sangat senang Bu pada hari ini karena saya mampu meluapkan permasalahan yang ada pada diri saya. Dan dari Bu Umi tadi itu juga sangat luar biasa memberikan penguatan kepada saya bahwasanya memang saya harus dan perlu untuk memberikan motivasi serta membantu beliau-beliau yang sudah tua itu untuk menyelesaikan permasalahan di IT, Bu. Iya Bu Elia. Setelah kita ngobrol banyak tadi, gimana kira-kira perasaan Ibu? Perasaan saya sangat plong, Bu. Dari sini tadi Bu Umi sudah memberikan penguatan yang luar biasa kepada saya sehingga saya lebih yakin terhadap rencana-rencana yang nantinya akan saya terapkan di sekolah saya, Bu. Lebih lega dan lebih termotivasi lagi untuk segera melaksanakan rencana ini, Bu Umi. Oke Bu Elia, kalau begitu kita bisa ngobrol lagi di minggu depan dengan harapan saya ingin dengar ya bagaimana hasilnya setelah Bu Elia mencoba apa itu melaksanakan rencana tadi ya. Pasti itu sangat menarik dan membuat saya tidak sabar untuk melihat hasilnya ya Bu ya. Ya. Iya Bu. Ada mungkin yang ingin disampaikan lagi Bu Elia? Untuk saat ini belum Bu, karena ini sudah plong, permasalahannya sudah tersampaikan dan sesegera mungkin saya Kalau ingin sudah tidak ada, ya. Ya, ya Bu dulu. Selamat bertugas. Semoga kedepannya dalam melaksanakan aksi nyata dari Bu Elia bisa berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Bu Elia. Ya, Bu Umi, terima kasih banyak. Ya. Sami. Ya, assalamualaikum Bu Elia. Waalaikumsalam Bu Umi. Halo Bu Mi. Halo Bu Mi. Iya Pak. Halo Pak Bekti. Oke, sepertinya Bu Mi sudah selesai ya dalam coachingnya tadi. Alhamdulillah Pak Bekti sudah selesai. Iya Bu. Saya lihat coachingnya tadi bagus sekali Bu. Bu Umi banyak menggali informasi dari Bu Elia. Menurut Bu Umi, coaching yang dilakukan tadi sesuai dengan indikator atau belum Bu? Iya Pak, menurut saya coaching yang saya lakukan tadi itu sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak ya. Sudah mulai terlihat pada Bu Elia ya. Itu mulai dari memunculkan ide-ide atau langkah-langkah yang mau Bu Elia lakukan
itu sudah jelas, mulai dari apa yang harus dipersiapkan, kemudian apa itu waktunya, kapan akan dilaksanakan, kemudian teknisnya bagaimana Bu Elia akan melaksanakan aksi nyatanya, itu sudah terlihat dalam coaching tadi Pak Bekti. Ya Bumi. Tadi saya juga sudah mengamati dari coaching tadi. Saya menilai kegiatan coaching tadi sudah baik dan sudah sesuai dengan alur Tirta Bumi ya. Jadi dari awal juga sudah alurnya sudah galur gitu Bumi untuk menggali informasi dan Bumi juga bisa untuk memunculkan ide-ide dari Bu Elia sendiri. Jadi Bu Elia yang punya masalah dan juga Bu Elia juga yang dapat memunculkan idenya itu berkat Bu Umi, berkat apa namanya pancingan-pancingan pertanyaan dari Bu Umi tadi. Tadi dari coaching yang sudah Ibu lakukan, menurut Ibu kompetensi apa yang ingin Ibu Umi kembangkan? Iya Pak. Menurut saya kompetensi yang masih perlu saya kembangkan ya. Sebenarnya tadi saya sudah berusaha untuk melakukan coaching itu dengan alur Tirta ya Pak Bekti. Mulai dari di awal mulai dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan kemudian ada tanggung jawab. Dan saya pun juga sudah berusaha secara maksimal ya, mungkin untuk melakukan potensi coaching mulai dari kehadiran penuh, kemudian saya mendengarkan apa yang dicurhatkan atau apa yang dibicarakan oleh coaching, kemudian saya pun juga berusaha untuk menggali beberapa pertanyaan atau memberikan eksplorasi beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya berikan kepada Bu Elia dengan tujuan supaya saya ingin menggali lebih banyak, mengeksplor lagi potensi-potensi yang ada pada diri Bu Elia ya, supaya Bu Elia itu muncul gagasan, ide-ide dari Bu Elia sendiri sehingga Bu Elia bisa menentukan atau menemukan solusi dari permasalahannya. Begitu Pak Bekti. Oh iya Bumi. Jadi intinya kompetensi yang ingin Bumi asah itu adalah itu ya kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot agar Bu Elia itu bisa memunculkan ide-idenya seperti itu nggih Bumi? Iya Pak. Iya. Mungkin ini Bu, mungkin saran saya itu Bu Umi nanti bisa latihan dengan rekan sejawat Bu Umi di sekolah itu diperbanyak latihan. Barangkali Iya, Pak. nanti lain waktu Bu Umi melakukan coaching dengan coach yang berbeda-beda seperti itu. Jadi dengan teman sejawat juga nanti juga temannya itu berbeda-beda seperti itu agar lebih mengasah lagi kemampuannya Bu Umi. Iya Pak Bekti, siap. Baik Bu Umi, semoga ke depannya Bu Umi bisa melakukan coaching itu lebih baik lagi. Kan Bu Umi nggih. Amin. Mungkin ada pertanyaan atau bagaimana Bu Umi? Karena ini kan sudah waktunya kita sudah agak lama tadi. Ya. Kayaknya sudah Pak. Sudah Bu Umi ya. Karena sudah ada pertanyaan mungkin. Iya, sementara sudah. Iya. Mungkin kita akhiri dulu perjumpaan kita hari ini Bu Umi nggih. Iya Pak. Ya, Bu Umi, kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bekti. Assalamualaikum Pak Bekti. Waalaikumsalam Bu Elia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Bekti? Alhamdulillah sehat Bu Elia. Bu Elia juga bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sangat baik Pak Bekti. Baik, hari ini saya mendengar Pak Bekti mau ada kegiatan coaching ya? Iya Bu, saya mau coaching dengan Bu Umi. Oke, dengan Bu Umi. Baik, sebelum Pak Bekti melakukan kegiatan coaching,
Nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan juga saya tanyakan kepada Pak Bekti. Boleh ya? Sangat boleh Bu Elia. Nanti pada waktu Pak Bekti melakukan kucing, saya akan mengamati, melihat kesesuaian kegiatan kucing yang Pak Bekti lakukan dengan rubrik penilaian atau observasi. Jadi, nanti saya akan melihat percakapan kucing yang Pak Bekti dan Bu Umi lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian, bagaimana Pak Bekti menggali informasi dari kucing dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti saya harapkan bisa melakukan itu ya Pak Bekti. Ya Bu. Dalam kegiatan kucing ini kompetensi apa yang ingin Pak Bekti kembangkan? Ya Bu Elia, karena ini kegiatan coaching, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang kompetensi kehadiran penuh atau present trust. Yang kedua, mendengarkan aktif. Nanti saya akan mendengarkan keluh kesah dari Bu Umi. Dan yang ketiga nanti saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot nanti kepada Bu Umi agar Bu Umi bisa menggali sendiri permasalahan dan solusinya. Seperti itu Bu Umi, Bu Elia. Baik, jadi ada 3 kompetensi yang nanti akan Pak Bekti gali ya. Bisa dijelaskan lebih spesifik lagi Pak Bekti kompetensi yang ingin digali? Kalau yang lebih spesifik nanti ini saya akan lebih menggali tentang bagaimana Bu Umi nanti bisa mengembangkan ide-ide dan solusi sendiri dari permasalahan Bu Umi sendiri nantinya yang dihadapi. Jadi Pak Bekti menekankan tentang bagaimana caranya memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak Bekti? Ya Bu, intinya seperti itu. Baik, untuk kegiatan kucing nanti indikator ketercapaian yang ingin Pak Bekti capai atau harapkan itu seperti apa Pak Bekti? Kalau indikator nanti setelah kegiatan coaching nanti kunci saya bisa memiliki saya harapkan nanti kunci itu bisa memiliki solusi sendiri dari permasalahannya sendiri itu Bu nantinya. Baik, jadi nanti Pak Bekti berharap bahwasanya Kuci bisa menemukan solusi atas permasalahannya, begitu ya Pak? Ya betul Bu. Betul. Oke, cukup pertanyaan dari saya Pak Bekti. Silahkan Pak Bekti menghubungi Bu Umi untuk melakukan kucing dan semoga kucing pada hari ini bisa berjalan dengan lancar Pak Bekti. Terima kasih Bu Ella. Assalamualaikum Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bekti. Bu Umi, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak Bekti, sehat walafiat. Pak Bekti gimana? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Umi. Tapi ini kayaknya saya lihat raut muka Bu Umi ini kok ada yang disembunyikan nih, kayak ada permasalahan gitu. Apa betul Bu Umi? Iya Pak, saya itu agak pusing sedikit tapi juga nggak saya rasa karena ya terbentur dengan aktivitas ya Pak ya. Iya. Bolehkah Pak saya untuk bercerita dengan Bapak dengan permasalahan Boleh, Bu. saya? Ya boleh Bu Umi, silahkan ceritakan apa sih permasalahannya Bu Umi? Ya Pak, begini Pak Bekti, saya itu punya murid ya, pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, dia itu malas untuk mengikutinya. Bahkan saya kalau memberikan tugas kepadanya, itu jarang bahkan enggak dikerjakan sama sekali Pak Bekti. Itu yang membuat saya itu pusing dan bingung bagaimana saya harus solusinya itu bagaimana. Itu Pak Bekti permasalahan yang saya hadapi. Iya Bu Umi. Jadi permasalahannya Bu Umi itu salah satu siswa Bu Umi itu kalau di pelajaran bahasa Indonesia itu dia itu malas gitu ya Bu.
Bahkan kalau Iya, Pak, diberi betul. tugas pun dia jarang mengerjakan ya, tidak suka. Nah, dari permasalahan itu tadi, apakah Bu Umi sudah menelusuri penyebabnya itu apa, Bu? Iya, Pak, saya sudah berusaha untuk menelusuri penyebabnya. Saya pun juga sudah memanggil si anak dan saya menanyakan mengapa ia tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, Pak. Oh, gitu ya, ya. Lalu dari pengamatan Bu Umi, mengapa dia itu tidak suka dengan pelajaran bahasa Indonesia, Bu? Setelah saya amati Pak Bekti dan saya menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata anak tersebut tidak menyukai pelajaran bahasa Indonesia karena teks yang disajikan ya itu sangat panjang Pak, sehingga membuat anak itu malas untuk membaca dan akhirnya anak itu tidak semangat dengan pelajaran bahasa Indonesia. Itu menurut pengamatan saya Pak. Gitu ya Bu. Jadi pelajaran bahasa Indonesia itu agak membosankan karena teksnya, bacaannya itu terlalu panjang seperti itu Bu ya. Iya Pak, Nah, seperti nah, itu. nah, nah. Kira-kira kondisi ideal yang Bu Umi harapkan itu apa itu pada murid-murid tersebut? Saya menginginkan anak itu juga seperti anak yang lain, Pak, yang bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Seperti itu, Pak Berti. Oh, ya, ya, ya. Jadi nanti Bumi mengharapkan dia itu punya motivasi gitu ya untuk mengikuti pelajaran itu lebih baik seperti itu Mbak Bu ya. Nah, Iya, Pak, kalau seperti itu. begitu apakah yang bisa Bu Umi lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar kepada murid Bu Umi tersebut? Jadi berdasarkan pengamatan saya tadi, Pak, ternyata saya itu kurang dalam menerapkan metode dalam pembelajaran itu sendiri, Pak. Sehingga anak itu menjadi tidak bersemangat dalam pembelajaran yang saya terapkan. Dia merasa bosan dengan pembelajaran yang saya terapkan. Jadi, Pak, Ya. yang akan saya lakukan yaitu saya menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian Ya. saya pun juga memperbanyak ice breaking baik di sela-sela pembelajaran atau mungkin di awal pembelajaran, dan saya pun juga akan memilih ya Pak metode pembelajaran yang menarik bagi anak sehingga murid khususnya untuk anak tadi yang merasa tidak semangat dalam belajar bahasa Indonesia itu bisa bersemangat lagi seperti teman-temannya Pak Bekti. Oh gitu. Jadi Bu Umi sudah pernah melakukan metode-metode untuk memperbaiki pembelajaran agar anak-anak itu lebih senang gitu ya Bu ya? Iya Pak. Iya, iya, iya. Apa sudah pernah ada metode yang sudah pernah berhasil yang Ibu lakukan di kelas? Ya. Metode yang sudah pernah berhasil? Metode yang saya lakukan yaitu saya membuat Pak ice breaking dengan pesan yang berantai. Waktu itu murid melakukannya secara berkelompok Pak dan menyampaikan pesan yang dibaca itu secara berantai. Yang secara otomatis murid itu tetap membaca teks yang disajikan tetapi dilakukan dengan teknik games Pak. Jadi itu yang membuat seluruh siswa itu bisa terlibat dan pembelajaran itu sesuai dengan yang diharapkan. Seperti itu Pak Bekti. Oh iya, iya, iya. Luar biasa itu tuh Bu. Saya kira metode itu juga sangat bagus dan anak-anak pasti lebih senang itu karena itu metodenya metode game. Anak-anak sekarang itu juga lebih senang dengan metode game itu. Luar biasa Bu. Saya kira itu sangat bagus. Jika di rating itu kira-kira 1 sampai 10 berapa Bu ratingnya itu? Kalau saya berikan peringkat, menurut saya itu antara 8 sampai 9, Pak. 8 sampai 9 ya Bu ya? Jadi Iya. itu metode itu tergolong sudah bagus dan juga sudah bisa
nanti meningkatkan motivasi anak, Bu, itu intinya. Nggih. Baik Bumi, saya kira metode Bumi tadi sangat bagus. Nanti apa saja rencana yang akan Bumi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Oh, oh ada Pak, yaitu metode yang akan saya lakukan, yaitu membuat ice breaking dengan, oh wis yo kumang. Langkah-langkahnya, Bu. Langkah-langkah, sik. Boleh ono sih? Oh iya, iki rencana aksi, ya masuk rencana Wes. aksi. Wes, balen ono. Oke Bumi, saya kira metode yang Bumi lakukan itu nanti sangat bagus untuk memotivasi anak. Nanti apa saja rencana yang akan Bumi lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Yang akan saya lakukan itu ya, saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan juga diselingi dengan kegiatan ice breaking Pak Bekti. Yang itu sangat menarik bagi seorang siswa yaitu. Terus kemudian dengan pesan berantai yang tadi saya ceritakan kepada Pak Bekti serta bisa saya mengupdate beberapa informasi yang penting yang terkait dengan cara mengajar yang bisa berpihak kepada murid agar tercapai tujuan pembelajaran baik dari segi murid itu sendiri maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik. Seperti itu, Pak. Iya ya Bumi. Oke Bumi, dari semua rencana tadi, Bumi pastinya nanti kan membutuhkan ini ya, bantuan, membutuhkan support dari pihak lain agar kegiatan yang Bumi laksanakan nanti berjalan dengan baik. Nanti rencana Bumi siapa saja yang akan Bumi libatkan dari rencana Bumi ini? Iya Pak, yang membantu saya dalam melaksanakan rencana ini tentunya yaitu Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya pun juga bekerja sama dengan rekan sejawat dan tak lupa juga dengan kolaborasi dengan wali murid Pak. Jadi dengan orang tua siswa pun saya pun akan berkolaborasi seperti itu Pak Bekti. Oh iya. Berarti nanti kepala sekolah dengan rekan sejawat dan juga wali murid nanti yang akan Bumi libatkan ya. Iya Pak. Kira-kira nanti berapa lama Bumi perlu waktu untuk melakukannya? Ya, sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama Pak Bekti. Hal ini akan secepatnya saya laksanakan. Hanya saja mungkin pencapaian ya yang akan saya capai itu membutuhkan waktu yang sangat lama Pak. Karena sesuatu itu tidak ada yang instan kan Pak, harus melalui proses demi proses. Seperti itu Pak Bekti. Iya. Kapan Bumi akan melaksanakan rencana ini? Wah, kayaknya sepatnya Pak, saya akan menerapkannya. Saya akan terapkan agar murid itu bisa mendapatkan hak-haknya, yaitu bisa belajar dengan nyaman dan menyenangkan, sehingga pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Begitu, Pak. Oh iya. Semoga nanti segera cepat terlaksana kegiatannya ini, Bumi ya. Kemudian ini Bumi, komitmen apa yang Bumi lakukan agar rencana Bumi nanti bisa berjalan dengan baik? Saya akan konsisten Pak Bekti melaksanakan secara terus-menerus belajar dengan cara mengupdate ya beberapa informasi yang terkait dengan bagaimana pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kemudian saya pun tetap berkolaborasi baik dengan kepala sekolah maupun dengan rekan sejawat dan berbagi praktek baik dengan para guru hebat Pak Bekti, baik itu di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Yang itu semua untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi di sini bisa menerapkan pembelajaran di kelas ya dengan berbagai metode, gaya belajar yang menarik ya, sehingga kehadiran saya di kelas itu selalu dirindukan oleh semua murid Pak, seperti itu. Iya, sangat bagus rencana Bumi. Yang pasti itu kan guru yang baik adalah guru yang dirindukan muridnya, bukan begitu Bumi ya? Nah, gitu Pak Bekti ya. Iya. Seperti itu.
Baik Bumi, semoga rencana Bumi berjalan dengan lancar. Amin. Gimana kira-kira sekarang itu perasaan Bumi masih ada yang mengganjal atau sudah agak plong Bumi? Alhamdulillah Pak Bekti, tadi yang raut muka saya kelihatan katanya Pak Bekti kelihatan ada masalah, sekarang saya sudah kembali ceria lagi. Jadi apa yang mengganjal dalam diri saya sudah saya merasa tak merasa terbebani Pak. Jadi sudah merasa plong seperti itu Pak dengan melakukan kegiatan coaching hari ini. Oh iya iya, pantas Bumi sekarang sudah agak fresh itu. Alhamdulillah Pak Bekti seperti itu. Iya Bumi. Bumi kayaknya sadar atau enggak, nah, ini tadi Bumi yang punya masalah tapi Bumi sendiri loh yang mencari masalahnya, menyelesaikan masalahnya. Saya tadi cuma tanya-tanya saja tapi Bumi itu sudah memberikan solusi Bumi sendiri untuk masalah Bumi. Iya, ya itu semua berkat pertanyaan-pertanyaan dari Bapak yang bisa memunculkan ide atau gagasan dari dalam diri saya, Pak Bekti. Jadi saya pun juga mengucapkan terima kasih, banyak-banyak terima kasih kepada Pak Bekti yang telah memberikan stimulus ya. Jadi dari stimulus pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Bapak berikan kepada saya itu bisa menggugah ide saya untuk bisa saya sampaikan, Pak. Seperti itu. Iya Bu, sama-sama juga saya juga terima kasih karena dari perbincangan kita ini saya juga dapat wawasan. Itu permasalahannya itu juga ada di sekolah saya. Jadi nanti kalau ada permasalahan seperti itu nanti saya juga sudah punya gambaran untuk menyelesaikan persoalan seperti itu, Bumi. Iya, Pak. Iya, Bumi. Mungkin karena apa masih ada pertanyaan, Bumi? Untuk sementara sudah Pak, nanti lain waktu kita bisa coaching lagi ya Pak Bekti. Siap Bumi, siap siap siap. Bumi barangkali kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin ini tadi kita sudah agak lama bincang-bincang. Iya Saya Pak. mau undur diri dulu Bumi ya. Iya Pak, monggo. Terima kasih. Ya, terima kasih Bumi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.